Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Makin kesini makin terlihat aneh ya ini federasi dan operator liga kita. Kemarin ada drawing yang benar-benar memalukan yang dilakukan oleh ketua Asprop DIY. Dan yang satu ini nih, ini masih ramai juga nih, yakni soal keputusan LIB yang mengusahakan laga antara Arema lawan Persebaya digelar di Stadion Kanjuruhan. Katanya sih sebagai pembukaan Stadion Kanjuruhan terbaru. Menunggu juga apakah momentum Arema Persebaya itu dijadikan pertandingan pertama, Stadion Kanjuruhan dipakai sebagai stadion baru. Kayaknya itu dia. Meskipun hitam di atas putihnya itu belum, tetapi arahnya sama. Keputusan LIB ini dikecam hampir 80% netizen Indonesia sebagai keputusan yang sadis katanya, nggak punya hati dan nggak bermoral. Alih-alih mendapat pujian, LIB malah dapat cacian. Alasan LIB mau pakai stadion ini katanya sih buat menguji nih jika stadion ini udah aman dan layak untuk dipakai lagi di Liga 1. Padahal tujuannya adalah buat rating siaran kan. Kecaman bukan cuma datang dari luar Malang saja, tapi dari dalam Malang itu pun sendiri pun mengecam keputusan LIB ini. Arema Revolution pun mengecam keputusan LIB ini. Cuma ada beberapa kelompok nih yang katanya seneng nih laga ini digelar di sini seperti Sumpil dan pasukannya. Maka wajar. Banyak yang bilang laga ini digelar di sini karena permintaan dari klub Arema IB itu sendiri. Ini kan jadi aneh ya. Mereka yang mulai tragedi Kanjuruhan ketika korban berjatuhan mereka hilang, sekarang udah mulai adem, mereka mulai bangun lagi. Nah, gimana menurut kalian? Pendapat kalian soal keputusan LIB yang akan menggelar laga Arema lawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan? Bagi pendukung Persebaya mungkin ini bisa dibilang double kill ya dari LIB. Mentang-mentang gak ada wakil di LIB, kita dijegal mulu. Mentang-mentang kita tim oposisi PSSI, kita terus dihalangi. Ya gimana nggak double kill coba? Lawan Persija tiba-tiba pemain Persija dibolehin main. Lawan Arema tiba-tiba digelar di Kanjuruhan. Apa benar ini siasat untuk jegal Persebaya? Tapi ngejegal apa nih? Ngejegal Persebaya untuk jadi juara atau ngejegal Persebaya tampil di Asia? Cuma mereka yang tahu. Dari PSIS Semarang, setelah Evandro Brandao dan Ruksi alias Roger Bonnet yang out alias kabur dari PSIS, kini 4 pemain PSIS dikabarkan akan ikut cabut juga. Mereka adalah Gali Freitas, Alveandra Dewangga, Adi Satrio, dan Wildan Ramdhani. 4 pemain ini sudah mulai membuka pintu negosiasi dengan klub-klub lain. Adi Satrio kabarnya akan pulang ke Tangerang nih, ke kampung halamannya, atau justru mungkin terima kembali tawaran dari Persi Kediri. Wildan Ramdhani pun sama, akan kembali pulang ke Bandung atau mungkin kembali terima tawaran dari Persita Tangerang. Alveandra Dewangga ini lagi diburu 3 tim, ada Persija, Persib, dan Arema FC serta Persebaya. Nah, Gali Freitas ini yang paling banyak yang memburu. Ini banyak banget nih tim-tim yang coba menggait wonderkidnya Timur Leste ini. Yang terbaru Persebaya pun membuka pintu alias ikutan nih dalam memburu tanda tangan Gali Freitas. Sebelumnya ada Persija, Arema, Persib, Borneo FC, bahkan Bali United pun kabarnya bersaing buat ngedapetin Gali Freitas. Nah, kita akan tunggu kemana 4 pemain PSIS ini akan berlabuh musim depan. Lanjut, kita akan coba bahas sedikit pertandingan antara Persija Jakarta lawan Persebaya yang diwarnai kecelakaan bus supporternya Persebaya di Tol Pekalongan. Ya, untungnya aja nggak ada korban jiwa ya, meskipun ya pada akhirnya Persebaya dan Persija sama-sama sedekah buat Komdis PSSI 25 juta lantaran adanya supporter away. Sorotan pertama tentu saja kami akan menyoroti soal tackle horor Damjanovic pada Witan Sulaiman. Ini banyak yang protes nih, kenapa Damjanovic cuma kena kartu kuning padahal itu katanya tackle horor. Kenapa juga nggak dicek VAR padahal ada VAR.
Kalau pendapat kami pribadi memang betul. Kenapa kejadian ini nggak dicek VAR? Harusnya kan ada VAR kan harusnya dicek VAR, dan mungkin saja Damjanovic kalau dicek VAR ini berpotensi kena kartu merah, dan ini memang yang diinginkan oleh supporternya Persija, yang otomatis nantinya kalau misal Damjanovic dicek VAR dan kena kartu merah, Persebaya main 10 pemain dan bisa saja kan Persija menang di laga ini. Tapi tenang aja sih, buat para pendukung Persija Jakarta nggak usah khawatir. Meskipun Damjanovic di laga ini cuma dapat kartu kuning, tapi kan Komdis itu pasti gercep lah kalau apa-apa menimpa Persija Jakarta. Ini yakin sih kami, tebakan kami ini pasti akan dapat sanksi yang lebih nih dari Komdis PSSI pada Slavko Damjanovic ya. Mungkin bisa 3-4 pertandingan dilarang tampil nih. Beda cerita dengan Persija. Kalau pemain Persija yang kena begini, Komdis sih udah ngasih 4 pertandingan sanksi tambahan ya. Tapi kan bisa banding ke komisi banding. Akhirnya apa? Majes Gajos cuma 1 pertandingan dilarang tampil dan bisa main lawan Persebaya. Tapi kalau untuk Damjanovic seandainya Komdis ngasih sanksi buat Damjanovic, ini kemungkinan nggak akan bisa dibanding deh. Yang kedua yang kami soroti adalah golnya Raihan Hanan. Golnya sih bagus, ini gol yang bagus dari Raihan Hanan. Cuma di sini yang jadi sorotan kami adalah ada yang salah dengan cara melatih Paul Munster. Betul memang Hernando Ari di sini salah. Kenapa dia udah keluar dari gawang terus dia ragu-ragu kenapa tuh bola nggak ditendang keluar atau dibuang jauh-jauh. Tapi yang lebih salah lagi kalau buat kami adalah back-backnya Persebaya. Dalam aturan baku dasar sepak bola, ketika seorang penjaga gawang keluar dari gawang dan gawangnya kosong, harusnya back-back lain menutup gawang tersebut. Contoh nyata itu saat laga Borneo lawan Persib. Di saat Kevin Ray Mendoza kiper Persib itu udah out of position karena tendangan jarak jauhnya Peralta, di situ ada Gustavo Franca yang menutup atau menjadi kiper tambahan. Nah, seperti itulah dalam aturan baku sepak bola, dalam aturan latihan dasar sepak bola. Seorang back itu harus melihat posisi kiper di mana, karena tugas dari seorang back itu bukan cuma menghalau bola dan menjaga pertahanan, tapi adalah juga membantu kiper ketika keluar dari gawang. Jadi wajar kalau selama ini di Liga 1 musim ini Persebaya ini udah banyak banget kebobolannya, karena cara defense-nya aja udah salah, udah kurang tepat, bukan salah, kurang tepat ya. Cuma itu yang bisa kami analisa di laga ini. Selebihnya sih karena faktor apa ya, dua tim ini tuh memang mungkin kurang komplit pemainnya, ditambah dua tim ini performanya juga lagi anjlok, kemudian juga rumput lapangannya pun GBK ini yang mengelupas-lupas, ditambah hujan yang cukup deras. Jadi pertandingan ini seolah kelihatan ketat, tapi kalau kami melihat kelihatannya bukan seperti pertandingan, malah seperti sparring partner. Dari Persib Bandung, Persib tampaknya harus bergegas nih atau bergerak cepat nih buat mengamankan aset berharganya, yakni punggawa timnas U17 Nazril Alvaro. Pemain berusia 17 tahun ini yang bertinggi tubuh 174 cm kini tengah jadi buruan sejumlah klub di Liga 1. Penampilan apik Nazril bersama Nova Arianto ini membuat pemuda ini digadang-gadang akan jadi salah satu gelandang terbaik di Indonesia. Saat ini Nazril sendiri masih tercatat sebagai pemain Persib U20. Jika Persib tak segera mengikatnya, bukan gak mungkin nasibnya si Nazril ini akan sama seperti Ronaldo Kuate, Fajar Faturrahman, dan lain-lain yang bersinar di Akademi Persib tapi gagal masuk ke tim senior Persib dan justru bersinar di klub lain. Ayo lo Persib, buruan tuh ikat. By the way, buat kalian yang belum tahu, kita akan coba sebutkan nih berasal dari klub-klub mana aja sih para punggawa timnas U17 yang saat ini berlaga di Piala Asia. Mungkin udah banyak yang tahu, buat pendukung klubnya masing-masing udah tahu kali, tapi mungkin saja masih banyak netizen kita atau penonton channel ini yang belum tahu ini punggawa timnas U17 ini sebenarnya berasal dari klub mana sih. Yang pertama Randy Razaku, kiper Nusantara United. Yang kedua Rakabil Huda, kiper Persib Bandung. Yang ketiga Dava Setiawarman, kiper dari Dewa United. Yang keempat Ida Bagus Oka, bek tengah Bali United. Yang kelima Putu Panji, bek tengah Bali United. Yang keenam Putu Ekayana, bek tengah Bali United.
Yang ketujuh, Matthew Baker, bek tengah Sydney FC. Yang kedelapan, Dava Zaidan, bek kanan Borneo FC. Yang kesembilan, Fabio Aska, bek kanan Persija Jakarta. Yang ke-10, Faris Nur Hidayat, bek kanan Persija Jakarta. Yang ke-11, Evandra Floresta, gelandang Bayangkara FC. 12, Al Ghazani Dwi, gelandang Persija Jakarta. 13, Fardan Prawita, gelandang Borneo FC. 14, Nazril Alvaro, gelandang Persib Bandung. 15, Ilham Romadona, gelandang Barito Putra. 16, Fadli Alberto, winger Bayangkara FC. Yang ke-17, Daniel Alfredo, winger asal Persik Kediri. 18, Raffi Rashik, winger Semen Padang. 19, Zahabi Goli, winger Persija Jakarta. 20, Fandi Ahmad, winger Persija Jakarta. 21, Mirza Farzatullah, ini striker Persik Kediri. 22, Aldiansyah Taher, PPLT Jakarta, striker. Dan 23, Josh Holong, striker Persija Jakarta. Nah, bicara soal Timnas U17, kesuksesan Nova Arianto membawa Timnas U17 lolos kedua kalinya ke Piala Dunia U17 dan ke semifinal Piala Asia U17 mulai membuat panas orang-orang dongo. Ada segelintir orang yang coba berupaya menjatuhkan nama Nova Arianto. Ini ada sebuah postingan yang mengubah biodata Nova Arianto di Instagramnya dengan tulisan seperti ini. Nah, tulisan seperti ini tuh mirip banget dengan biodatanya Indra Syafri. Padahal faktanya ini biodata asli dari Nova Arianto. Kami pribadi nggak tahu apa motif dari si pelaku melakukan hal seperti ini. Apakah agar Nova Arianto ini senasib dengan Indra Syafri yang dipecat oleh PSSI? Jika benar, maka inilah realita Indonesia. Cuma demi kekuasaan dan perut sendiri rela hancurkan masa depan negara. Makanya kita akan kawal terus nih Coach Nova Arianto, jangan sampai dia ini jadi korban selanjutnya keganasan para mafia di federasi. Nah, untuk Timnas U17 sendiri, ini resmi berjumpa dengan Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17. Nah, kalau menang lawan Korea Utara, maka Indonesia kemungkinan atau akan bertemu dengan pemenang antara Uzbekistan lawan Irak. Nah, ayo dukung Timnas Indonesia tanpa embel-embel dan maksud-maksud tertentu seperti jualan, pamor, dan pencitraan. Jangan kayak orang yang satu ini nih, Esko PSSI. Malah sibuk jualan jersey dan nyinyirin mantan pelatih Timnas. Ada. Kemarin beredar video ini nih, ini katanya sih gesekan antara supporternya Borneo FC dengan supporternya Persib di Kalimantan usai laga Borneo lawan Persib. Di sini kami nggak langsung angkat berita ini ya, kami cuma baca-baca komentarnya aja. Seperti biasa, pendukung Persib itu pasti yang disalahin. Katanya di mana-mana dicap biang rusuh terus. Apalagi kalau yang komentar itu supporternya tim Oren. Bah, udah kayak apa ya, dapat bonus 1 miliar. Kalau ada berita supporter Persib ribut, girang bet dah. Sampai keriting tuh jari nyinyirin dan nulis komentar ngeledekin supporternya Persib. Ye kagak, ngaku lo, ayo. Apalagi pas Persija lawan Persebaya, banyak beredar video yang ngelihat bonek dan Jackmania ini akur, adem dan damai. Makin bangga dan gede kepala nih supporter. No, lihat bonek dan Jackmania adem, akur, kagak kayak supporternya Encip Blau yang ribut sana sini, gitu kan? Padahal faktanya ada yang ribut, bahkan di stadion aja nggak semuanya akur. Nih buktinya, lihat nih, ini video di stadion loh ya. Dan di luar stadion ada yang ribut nggak? Ada juga nih buktinya, di luar stadion ada yang ribut juga. Bahkan ada orang yang dibikin susah loh. Artinya apa? Artinya adalah sebelum kita menghakimi orang lain, sebelum Anda menghakimi orang lain, sebelum Anda menjatuhkan, menjelekkan pihak lain, lebih baik kita bersihkan diri sendiri dulu. Karena pada dasarnya, mau supporter manapun bertemu dengan supporter manapun, mau itu musuh atau nggak musuh, pasti ada oknum-oknum yang rese, yang bikin onar. Pasti adalah oknum-oknum yang nggak satu pemikiran. Dan ini fakta. Makanya sebagai penonton, sebagai netizen, kita harus dewasa dalam segala hal.